Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Ibu ingatkan kembali untuk kalian tetap menjaga kesehatan kalian, tetap social distancing, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menggunakan hand sanitizer, sering-sering cuci tangan juga, dan jangan lupa untuk terus berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti belajar di sekolah secara offline atau tatap muka. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, semoga dengan dibukanya berdoa tadi, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang manfaat serta barokah. Ibu ingatkan kembali untuk kalian mengisi absen di Google Classroom di link yang telah Ibu kirim selama pembelajaran. Jadi karena kita belajarnya dari jam 11 sampai jam 12.30. Jadi dari jam-jam itu 11.30 sampai 12.30 diharap kalian untuk mengisi absen, jangan sampai lupa atau melebihi jam atau mendahului jam. Oke? Baiklah, selanjutnya kita akan bahas pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu dengan kode yang sama seperti minggu kemarin 3.5 tentang sistem sirkulasi. Sekarang kita akan bahas tentang organ-organ serta mekanisme sistem peredaran darah. Oke, kemarin minggu lalu kita telah mengetahui tentang darah, yaitu komponen penyusun darah, kemudian penggolongan darah dan pembekuan darah. Maka kita akan bahas lanjutannya, yaitu kira-kira bagaimana sih mekanisme peredaran darah di dalam tubuh kita serta apa saja organ yang terlibat. Oke, next. Organ peredaran darah yang pertama itu ada jantung. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi ya, bahasa Inggrisnya jantung, heart. Sudah sering kalian ucapkan. Pertama, jantung, kita bahas letak jantung itu di sebelah mana, yaitu di dalam rongga dada, di atas diafragma dan terapit oleh kedua paru-paru. Jantung ini bentuknya kayak kepalan tangan. Fungsi utama jantung yaitu untuk memompa darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Fungsinya sangat penting bagi tubuh kita. Kemudian kita akan bahas anatominya, itu struktur jantung. Di sini pertama kita akan bahas lapisan jantung. Lapisan jantung tuh terdiri dari 3 lapisan, ada perikardium, miokardium, dan endokardium. Kalian bisa mengamati pada gambar di samping yang sudah ada di PPT ini ya. Di situ pertama perikardium itu selaput pembungkus jantung yang terdiri dari visceralis dan parietalis. Jadi di bagian luar tuh ada perikardium. Nah, perikardium ini masih terbagi menjadi 2, ada visceralis sama parietalis. Nah, yang bagian luar tuh namanya perikardium parietalis, ada di bagian luar, paling luar. Nah, antara parietalis sama visceralis ini ada rongga, namanya rongga perikardium. Ini kalian bisa amati pada gambar ya. Setelah rongga perikardium ada perikardium visceralis yang bagian dalam. Nah, setelah itu ada miokardium, itu otot jantung. Dan yang paling dalam itu ada endokardium. Kalian mungkin sudah sering tahu kalimat-kalimat endo, itu yang paling dalam, yaitu selaput yang membatasi ruang jantung. Oke, next. Setelah kita tahu lapisan jantung, kita akan pelajari tentang ruang jantung. Ruang jantung ini terbagi menjadi 4.
ada serambi sama bilik. Nah, serambi ini ada kanan, kiri, dan bilik ada kanan dan kiri. Nah, atrium ini berfungsi untuk menerima darah dari pembuluh balik atau vena. Sedangkan ventricle atau bilik berfungsi memompakan darah baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Nah, jadi kalian untuk mudah menghafal, kalau ibu itu mengingatnya dengan AS. Atrium berarti serambi. Nama lain dari atrium adalah serambi. Atas, AS itu ada sebelah atas ya. Ventricle ini ibu mengingatnya VB. Ventricle bilik, yaitu ada di B, bawah. Jadi yang atas itu serambi, atas atrium, atas. Kalau bilik B, bawah, jadi ada di sebelah bawah. Fungsinya itu memompakan darah baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Oke, next. Struktur jantung selanjutnya yaitu kita akan mengetahui katup jantung atau valvular. Itu menjaga agar darah tetap searah. Jadi fungsinya untuk menjaga darah agar tetap searah aliran darah. Seperti paralon, jika memang jurusannya ke kamar mandi sebelah ini, ya biar gitu-gitu aja agar tidak salah aliran. Ada dua macam katup jantung, yaitu ada katup atrioventrikuler dan katup semilunar. Katup atrioventrikuler ini terdiri dari dua katup, yaitu katup tricuspidalis dan katup mitral atau bicuspidalis. Jadi tricuspidalis ini kalian bisa ketahui berarti 3. Kalian bisa lihat pada gambar yang tricuspidalis itu ada 3 ini ya. Ada 3 belahan. Kemudian yang bicuspidalis ada 2. Yang katup semilunar itu terdiri dari katup pulmonal dan katup aorta. Oke, kalian bisa ngelihat analisis pada gambar tersebut. Oke, kita lanjut. Itu saraf jantung. Saraf jantung ini kita akan bahas ada nodus sinoauricularis, ada nodus atrioventricularis, sama berkasis. Nodus sinoauricularis ini atau is a node terdapat pada dinding atrium di antara vena yang masuk ke serambi kanan dan kiri. Kalian bisa amati pada gambar yang tersedia. Kemudian nodus atrioventricularis terdapat pada sekat perbatasan antara atrium dan ventrikel, dan berkasis merupakan serabut-serabut menuju ke sekat antara bilik kanan dan kiri serta cabang-cabangnya menuju dinding jantung. Oke, next. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini yang kalian ketahui ada berapa kira-kira? Oke, ada 3. Pertama itu ada pembuluh nadi atau arteri, yang merupakan pembuluh yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh nadi ini masih dibagi lagi. Yang pertama ada nadi besar atau aorta, pembuluh darah yang keluar dari bilik kiri dan mengangkut darah yang mengandung oksigen. Kemudian pembuluh nadi paru-paru, arteri pulmonalis. Jadi paru-paru itu nama lainnya adalah pulmonalis. Jadi itu ya cara mengingatnya. Pembuluh yang keluar dari bilik kanan menuju paru-paru dan mengangkut darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, yang biasa lihat pada gambar di samping ini letak-letaknya. Oke, selanjutnya adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh yang mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Vena cava superior, yang pertama itu ada vena cava superior, yang kedua ada vena cava inferior, yang ketiga ada vena pulmonalis. Superior itu letaknya di atas, inferior bawah. Oke, di situ cava superior membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas ke bagian serambi kanan jantung. Kemudian vena cava inferior membawa darah yang mengandung CO2 dari tubuh bagian bawah ke serambi kanan jantung. Yang terakhir ada vena pulmonalis membawa darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Oke, ini yang terakhir adalah pembuluh kapiler. Merupakan pembuluh kecil dengan dinding sangat tipis yang menghubungkan
arteriol dengan venula. Jadi ini yang menghubungkan antara pembuluh arteri dan vena. Tadi kita sudah mengetahui bahwa pembuluh itu ada 3, ada pembuluh vena sama pembuluh arteri. Nah, jadi di tengah-tengahnya itu yang menghubungkan antara arteri dan vena itu ada yang namanya pembuluh kapiler. Kapiler ini ukurannya kecil. Pembuluh kapiler ini disebut juga dengan pembuluh pertukaran. Ya, jadi sebagai tempat bertukar. Ini karena pembuluh ini bisa dilewati darah bersih yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh dan bisa juga menerima zat sisa dari jaringan tubuh. Jadi tempat bertukarnya antara CO2 dan O2. Ya, next, di sini proses peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia itu ada disebut dengan peredaran darah ganda. Kenapa peredaran darah ganda? Karena terjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu jantung, dimulai dari jantung ya. Sebentar. Gak bisa. Oke, peredaran darah besar itu dimulai dari jantung, ventrikel kiri. Tadi V itu bawah ya, VB bawah. Jadi dimulai dari sini, ventrikel kiri, kemudian menuju ke aorta. Nah, sebelum itu ini dari ventrikel kiri, terus ini akan lewat aorta, kemudian ke seluruh tubuh. Ini peredaran darah besar ya, ke seluruh tubuh. Itu ke vena cava superior dan inferior. Baru setelah itu kembali ke jantung di atrium kanan, atrium atas sebelah kanan. Oke. Jadi seperti itu proses peredaran darah besar. Di sini merah kayak akan oksigen ya. Jadi di sini awalnya oksigen, peredaran darah besar ya, terus berjalan. Di sini di seluruh tubuh, kemudian akan digantikan dengan karya karbon dioksida karena sudah terjadi pertukaran zat. Dan seperti itu seterusnya. Selanjutnya kita bahas peredaran darah kecil, yaitu dimulai dari jantung ventrikel kanan, VB berarti sebelah bawah di sini. Ventrikel kanan ke arteri pulmonalis di sini ya. Nah, di sini kan kaya akan apa warna biru? Kaya akan karbon dioksida. Sini arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, di sini paru-paru. Kemudian ke vena pulmonalis. Nah, di sini sudah kaya akan oksigen. Terus pulmonalis dan ke jantung yang atrium A. Atrium atas berarti sebelah sini, yang kiri. Oke, jadi seperti itu proses peredaran darah pada manusia. Peredaran ganda, peredaran darah kecil, dan peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil itu melewati paru-paru, pulmo. Oke, mungkin dari penjelasan singkat ini ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian komen di kolom komentar. Jika masih belum ada yang jelas, maksud saya jika masih ada yang belum jelas, silakan kalian melakukan diskusi dengan teman kalian. Setelah ini kalian fokus untuk mengerjakan LKPD yang telah saya kirim di forum tugas di Google Classroom. Silahkan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas minggu kemarin, yaitu gambar mekanisme sistem
peredaran darah. Jadi ibu harap dengan diberikan tugas tersebut, sebelum kalian mempelajari materi mekanisme peredaran darah, kalian sudah ada gambaran kira-kira seperti apa dengan menggambar mekanisme sistem peredaran darah pada minggu lalu. Oke. Silahkan kalian untuk beralih ke Google Classroom dan bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing via WhatsApp atau via apa saja, asal terjadi diskusi ya di situ. Jika masih ada yang dibingungkan, kalian bisa WA ibu atau chat ibu kembali. Baiklah, mungkin itu saja. Untuk minggu selanjutnya akan ada tugas materi terakhir dari sistem sirkulasi, yaitu kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi pada manusia. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini, walaupun singkat. Semoga kalian mendapatkan yang manfaat serta barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa sebelum mengerjakan LKPD-nya untuk berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemantapan, kemudahan memahami materi, dan jangan lupa untuk melakukan absensi bagi yang masih belum. Jadi jangan sampai melewati dari jam pembelajaran ya, jangan terlalu cepat. Misal sebelum jam 11 sudah absen, dan jangan terlalu terlambat, misal lebih dari jam yang ditentukan yaitu jam 12.30. Oke, mungkin sekian paparan singkat tentang materi organ sistem peredaran darah serta mekanismenya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.